Salam sejahtera dan salam bahagia. Salam guru penggerak. Halo sobat penggerak, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas 1054, calon guru penggerak, angkatan 10 dari Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Pada video ini kami akan memaparkan mengenai ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif, analisis studi kasus. Adapun anggota kelompok 1 terdiri dari Bapak Ongki Harapan Simamora, Ibu Herminidia Nenggolan, dan Ibu Rahma Istiqomah. Pertanyaan pertama, restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Adapun restitusi yang dijalankan oleh Ibu Santi menurut kelompok kami adalah tindakan versi segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi memuat 1. Validasi tindakan yang salah. Hal ini tampak saat Bu Santi memanggil Natali dan Vivi karena tidak menghargai Bu Eni. 2. Menanyakan keyakinan. Hal ini tampak saat Bu Santi menanyakan apakah tindakannya sesuai keyakinan kelas dan bersedia melakukan restitusi. 3. Menstabilkan identitas. Hal ini tampak saat Bu Santi menanyakan kembali hasil restitusi Vivi dan Natali bersama teman lainnya di kelas mereka. Pertanyaan kedua, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Dan apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Adapun jawaban menurut kelompok kami atas pertanyaan di atas, yaitu restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang mereka perbuat. Mereka tidak menghormati Bu Eni dan berperilaku tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Vivi dan Natali berjanji akan bersikap sopan, menghormati, dan mendiskusikan tentang keyakinan kelas. Selanjutnya, solusi yang diusulkan Vivi dan Natali yaitu mereka akan berdiskusi dengan teman sekelasnya tentang keyakinan kelas dan akan meminta maaf dengan mengirim email kepada Bu Eni. Bahkan mereka mengusulkan jika ada ketidakhadiran guru, Bu Eni yang diminta menggantikannya. Langkah restitusi yang sudah dilakukan Vivi dan Natali meliputi 3 tahap, yaitu validasi tindakan kesalahan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Pertanyaan ketiga, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Adapun jawaban menurut kelompok kami atas pertanyaan di atas adalah posisi yang diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali adalah posisi sebagai teman, di mana hal ini terlihat saat Bu Eni mencoba mendekati kedua murid perempuan tersebut dan menegur mereka dengan halus. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Bantu ibu ya. Pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Adapun jawaban menurut kelompok kami atas pertanyaan di atas, seandainya kami menjadi Pak Hasan, kami setuju dan membenarkan dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Santi dalam menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah segitiga restitusi dan berperan kontrol sebagai manajer. Pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya? Adapun jawaban menurut kelompok kami atas pertanyaan di atas, posisi Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Indikator terlihat dari kalimat yang diucapkan oleh Pak Lukman. Pertama, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah.
Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Indikator kedua, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Adapun jawaban menurut kelompok kami atas pertanyaan di atas adalah perkataan yang akan dikatakan kepada Sabrina jika Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer. Yang pertama, Sabrina, kenapa kamu terlambat dan tidak mengenakan sepatu yang berwarna hitam? Kedua, Nak, apakah kamu mengetahui keyakinan sekolah untuk menggunakan sepatu yang berwarna hitam? Ketiga, jika kamu tahu, hal apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu, Nak? Pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Adapun jawaban menurut kelompok kami atas pertanyaan di atas. Nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam adalah nilai kebersamaan, nilai tanggung jawab, dan nilai kedisiplinan. Cara kami menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut yaitu Pak Lukman akan kami ajak berdialog mengenai bagaimana seharusnya menangani sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang murid tanpa harus menghukum ataupun memarahinya. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Adapun jawaban menurut kelompok kami atas pertanyaan di atas, posisi kontrol yang diambil Ibu Dani adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tersadar akan kelakuannya, merasa bersalah atau rendah diri. Dari kasus ini, kata-kata lembut terlihat pada kalimat Ibu Dani. Gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu? Pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Adapun jawaban menurut kelompok kami atas pertanyaan di atas, Fajar membutuhkan cinta kasih sayang karena terdapat kemungkinan perilaku yang terlihat pada Fajar membuat Ibu Dani memperhatikannya, termaksud teman-temannya. Adapun indikatornya adalah sikap tidak memperhatikan, acuh tak acuh, tidur-tiduran, dan malas-malasan maju ketika disuruh ke depan. Hal ini terlihat dari cerita studi kasus di atas. Selanjutnya, Fajar juga membutuhkan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dalam kasus ini, kemungkinan Fajar merasa bosan dengan proses pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya yang hanya monoton dalam menyampaikan materi pembelajaran. Pertanyaan ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Adapun jawaban menurut kelompok kami atas pertanyaan di atas, adapun hal yang harus dilakukan Ibu Dani jika mengambil posisi sebagai pemantau adalah 1. Ibu Dani akan memanggil Fajar dan mengajukan beberapa pertanyaan terkait alasan perilaku Fajar di kelas tadi. Kemudian, Ibu Dani akan menuliskan catatan perilaku Fajar ke dalam buku jurnal sikap, termaksud tindak lanjutnya agar adanya perubahan pada perilaku Fajar. Dan adapun pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Dani jika mengambil posisi sebagai pemantau. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan jika kamu masih saja tidak aktif dalam pembelajaran?
Hal apa yang bisa membuat kamu bersemangat mengikuti pembelajaran bahasa Inggris ini? Pertanyaan keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Adapun jawaban menurut kelompok kami atas pertanyaan di atas, jika kami sebagai kepala sekolah, maka hal yang kami lakukan adalah 1. Mencari informasi keseharian siswa yang bermasalah kepada wali kelas, guru BK, dan guru mata pelajaran. 2. Memanggil beberapa siswa yang dianggap sebagai teman dekat Fajar. 3. Menggali informasi dengan menghubungi orang tua atau wali murid. 4. Menarik benang merah dari informasi yang diperoleh secara akurat. Dan kelima, melakukan pendekatan atau mengajak Fajar berdialog menggunakan langkah-langkah restitusi. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Adapun jawaban menurut kelompok kami atas pertanyaan di atas, posisi kontrol yang dipraktikkan Ibu Suti adalah sebagai manajer. Dan adapun hal-hal yang dilakukan Ibu Suti sehingga kami memberi kesimpulan demikian, yang pertama, Bu Suti telah mengajak murid untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, yaitu dengan menanya Dino tentang keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian bertanya kepada Dino bersedia memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, membantu murid menemukan solusi atas permasalahan yang telah dibuat. Dalam hal ini, setelah Dino mengakui kesalahannya, Bu Suti mengajaknya untuk memperbaiki kesalahannya dengan menanyakan kepada Anto apakah yang dapat dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahan Dino terhadap Anto. Ketiga, Anto menginginkan kancing bajunya diperbaiki. Bu Suti memberikan solusi kepada Dino untuk belajar menjahit kepada Pak Irfan, guru tata busana. Pertanyaan kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Adapun jawaban menurut kelompok kami atas pertanyaan di atas adalah Dino dikuatkan dengan penerapan segitiga restitusi. Adapun hal ini terlihat 1. Menstabilkan identitas anak. Hal ini terlihat dari kalimat pemaparan Ibu Suti. Dino, sepertinya saat ini kamu sedang marah ya. Bu Suti membuat pernyataan bahwa berbuat salah adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Kedua, validasi tindakan. Bu Suti meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang mungkin lebih baik dan lebih efektif dibandingkan dengan kemarahan. 3. Menanyakan keyakinan. Bu Suti bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati dan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, Anto dikuatkan dengan penerapan segitiga restitusi. Adapun hal ini terlihat 1. Menstabilkan identitas anak. Hal ini terlihat saat Bu Suti bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahannya? Anto menjawab, saya perlu kancing baju saya diperbaiki, Pak. Ibu saya akan marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. 2. Validasi tindakan. Anak diberikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Dino diberikan alternatif untuk belajar menjahit kepada Pak Irfan. Pertanyaan ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau nilai keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Adapun jawaban menurut kelompok kami atas pertanyaan di atas adalah adapun nilai-nilai kebajikan yang dituju dalam kasus tersebut, yang pertama nilai kebersamaan, yang kedua nilai saling menghargai, dan yang ketiga nilai tanggung jawab. Hal ini tampak dari deskripsi cerita kasus di atas. Ibu Suti menanyakan tentang keyakinan kelas yang telah disepakati, yaitu saling menghargai dan juga saling menguatkan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Selanjutnya, Bu Suti berusaha untuk mengarahkan Dino dan Anto dalam menyelesaikan permasalahan antara mereka. Bu Suti juga mengajarkan kepada Dino untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan.
Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam sejahtera dan salam bahagia.